Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya bertemu lagi di Tajwid 5 menit. Masih tentang pembelajaran kuliah di perkuliahan yang ketiga, di mana kita membahas materi yang ke 789 ya kalau nggak salah. Sekarang kita udah masuki materi yang ke-9 tentang manajemen kinerja di dalam sebuah perusahaan. Kita harus tahu bahwa asal mula semua strategi dan juga kinerja perusahaan itu diukur dengan pastinya harus sesuai dengan visi misi karyawan. Nah, inilah penyusunan sasaran kerja namanya ya. Lalu dilakukan pemantauan atau monitoring dengan dilakukan bimbingan dan konseling jika diperlukan, dan selanjutnya ada penilaian. Nah, di dalam penilaian ini kita harus jelas dulu KPI-nya apa, definisinya, manfaatnya, menetapkan target kinerjanya seperti apa. KPI ini ada yang disebut KPI eksak, ada yang disebut KPI proksi, dan juga ada KPI aktivitas. Proksi ini ya sesuai dengan sasaran strategisnya itu tidak langsung gitu ya. Sehingga kita bisa mengukur hasil akhir. KPI itu indeks kepuasan, salah satunya misalnya indeks kepuasan pelanggan, jumlah keluhan gitu ya, atau realisasi customer gathering misalnya di dalam untuk peningkatan KPI setiap orang. Terdapat juga beberapa teknik untuk penyusunannya itu, seperti bagaimana cara menyusun kalimat yang baik di dalam KPI, lalu bagaimana cara jumlah KPI yang efektif, biasanya antara 15 sampai 30 ataupun 10 sampai 15 KPI untuk satu perusahaan gitu lah. Dan setiap karyawan memiliki kontribusi pada salah satunya gitu ya. Nah, ada juga beberapa formulir dan juga beberapa referensi yang mungkin teman-teman juga bisa cari di Google seperti apa untuk manajemen KPI ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, pastinya KPI ini tujuannya itu untuk memberikan manfaat ya, supaya sesuai dengan target perusahaan. Lalu kita harus memastikan bahwa dalam manajemen kinerja ini, dalam monitoringnya, penilaiannya bisa menerapkan sistem 360 derajat, atau setiap orang melihat dari karyawan bisa dinilai oleh atasan, sebaliknya atasan juga bisa dilihat oleh karyawan, dan juga bisa dilihat oleh peer kerjanya juga. Nah, pastinya jangan selanjutnya ada beberapa pertanyaan tentang manajemen KPI ya. Karena kalau kuliah S2 sepertinya kadang hanya kata kuncinya aja yang disampaikan. Untuk pemahamannya juga kita teman-teman semuanya bisa googling gitu ya. Referensinya juga sangat terbatas ketika disampaikan, dan lebih ke penerapannya aja, lebih banyak tentang bagaimana sharing-sharing pengalaman, termasuk sesi tanya jawab. Misalnya cara sharing pengalaman ini bisa melalui sesi tanya jawab. Misalnya ada pertanyaan tentang bagaimana tentang training ini tadi, pengembangan karyawan ini apakah memang harus untuk orang-orang yang muda aja. Ternyata jangan sampai salah fokus ya. Pengembangan sumber daya manusia ini bukan karena usia karyawan, bukan karena lamanya skill, tapi karena tujuan perusahaannya mau dibawa kemana. Keduanya juga kita mulai fokus tentang bagaimana tentang penilaian dengan satu arah. Nah, kalau misalnya tiba-tiba perusahaan membuat tentang sebuah aturan yang baru, maka harus dicek dulu referensi undang-undangnya mana, referensi penilaiannya mana gitu. Yang ini yang harus diterapkan di dalam sebuah struktur undang-undang. Nah, kita sebagai karyawan nih khususnya harus memahami juga tentang undang-undang apa yang dijadikan ajuan perusahaan kita dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk tentang transparansi penilaian ini. Nah, selanjutnya kita mulai di dalam penilaian ini hati-hati dengan berburuk sangka gitu ya. Kalau kita harus menggunakan data yang valid, fakta-fakta yang ditampilkan, supaya tidak ada berburuk sangka. Ini bukan hanya akan menghasilkan ini ya, bukan hanya menghasilkan nilai yang tidak baik, tetapi juga akan menghasilkan keputusan yang tidak baik gitu. Dan juga nantinya akan memberikan hasil yang tidak baik juga, karena asal keputusannya juga salah gitu ya. Selanjutnya ini semuanya bisa jadi temuan audit kalau misalnya sebuah perusahaan menerapkan sistem kinerja yang tidak sejalan. Nah, teman-teman semuanya, tadi udah semuanya sih itu aja untuk bagaimana manajemen kinerja. Nah, nanti juga ada banyak pelajaran-pelajaran lain yang perlu dipelajari, misalnya manajemen konflik gitu ya, manajemen resiko itu, atau manajemen perubahan juga bisa teman-teman pelajari di dalam mengembangkan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.